bersama kita Al-Ustadz Iqbal Gunawan MA Hafirullah yang akan menerjemahkan pembahasan dari sebuah risalah yang beliau susun, Kaifa takunu miftahan lil khair, yang alhamdulillah kita sudah terkoneksi bersama beliau di sore hari ini. Dan sebagaimana biasa kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fadilat Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum wa bijami' al-mustami'in li hadzal barnamij. Jazakallahu khairan ya Syekh. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita simak dan ikuti materi bahasan nasihat yang berharga yang akan disampaikan oleh Fadilat Syekh. Falyatafaddal mashkuran Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، الأمر العاشر من الأمور التي يكون بها المرء بإذن الله سبحانه وتعالى مفتاحا للخير تذكر الآخرة والوقوف بين يدي الله. فمن الأمور التي يكون بها الإنسان مفتاحا للخير أن يذكر الآخرة والقيام بين يدي الله تبارك وتعالى ومجازاة الناس على أعمالهم، وأن ما يقوله وما يصدر منه من عمل كل ذلك يلقى الله عز وجل به يوم القيامة. وأن يتذكر في هذا الباب أن الجنة لها 8 أبواب وأن النار لها 7 أبواب. قال الله تعالى في أواخر سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فالجنة لها أبواب وأبوابها لها مفاتيح، والنار لها أبواب وأبوابها لها مفاتيح، ومفاتيح الجنة والنار في الدنيا وليست في الآخرة. ليس في الآخرة إلا الجزاء والحساب، أما الدنيا هي التي فيها المفاتيح. مفاتيح الجنة التوحيد، الصلاة، الصيام، طاعة الله، امتثال الأوامر. والنار مفاتيحها الشرك والكفر والمعاصي والآثام. أما الشرك والكفر بالله فإن من مات عليه فتحت له أبواب النار وخلد فيها أبد الآباد. وأما الآثام والمعاصي التي دون ذلك فإن دخل صاحبها النار عذب فيها على قدر ذنوبه ولا يخلد في النار إلا المشرك. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Kaifa takunu miftahan lil khair. Bagaimana agar Anda menjadi pembuka kebaikan. Dan kita telah sampai pada perkara yang ke-10, yaitu tadzakurul akhirah wal wuquf baina yadillah. Agar seseorang menjadi pembuka kebaikan, yaitu ia harus senantiasa mengingat kehidupan akhirat dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara perkara-perkara yang menjadikan seseorang pembuka kebaikan, yaitu dia harus selalu mengingat akhirat dan mengingat dia akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membalas seluruh manusia atas amalan-amalan yang telah mereka kerjakan, dan bahwasanya semua yang ia ucapkan, semua yang ia lakukan, ia akan bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan juga seorang dituntut untuk selalu mengingat dan mengetahui bahwasanya surga itu mempunyai pintu-pintu, dan pintu surga ada 8 pintu. Juga neraka mempunyai pintu-pintu dan jumlahnya ada 7 pintu. Allah tabaraka wa ta'ala dalam akhir surat Az-Zumar berfirman: wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum
Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Dan orang-orang kafir akan digiring ke neraka jahanam dengan berkelompok-berkelompok sampai ketika mereka mendatangi neraka jahanam, pintu-pintu neraka jahanam pun dibuka dan dikatakan kepada mereka, para penjaga-penjaga neraka berkata kepada mereka, "Tidakkah telah datang kepada kalian para rasul dari diri kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian dan mengingatkan kepada kalian pertemuan hari ini?" Mereka mengatakan, "Tentu, akan tetapi telah tertulis adab bagi orang-orang kafir." Qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalam pintu-pintu jahanam dan kalian akan kekal di sana. Sungguh jelek tempat kembali orang-orang yang sombong. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa akan digiring kepada Rabb mereka menuju surga dengan berkelompok-berkelompok. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Dan ketika mereka mendatangi surga dan pintu-pintunya telah dibuka, wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum. Maka berkatalah penjaga-penjaga surga, selamat bagi kalian dan kehidupan yang baik untuk kalian, fadkhuluha khalidin. Maka masuklah, kalian akan kekal di surga tersebut. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa. Yang telah membenarkan janjinya kepada dan mewariskan kepada kami bumi dan menempatkan kami di surga di mana tempat yang kami inginkan. Sungguh sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Maka kita ketahui bahwasanya surga mempunyai pintu-pintu dan pintu-pintu tersebut mempunyai kunci-kunci. Juga neraka mempunyai pintu-pintu dan pintu-pintu neraka juga mempunyai kunci-kunci. Dan kunci-kunci surga dan kunci-kunci neraka ini adalah di dunia, bukan di akhirat. Di akhirat nanti tidak ada lagi kecuali pembalasan dan hisab, perhitungan amalan. Adapun di dunia, disinilah kita bisa mencari kunci-kunci tersebut. Kunci-kunci surga adalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintah Allah. Juga neraka kunci-kuncinya adalah perbuatan syirik, perbuatan kufur, perbuatan maksiat dan dosa-dosa. Adapun kesyirikan dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang mati di atas kesyirikan dan kekufuran, maka akan dibuka baginya pintu-pintu neraka dan mereka akan kekal selama-lamanya di neraka. Ya, sedangkan perbuatan maksiat dan dosa-dosa yang di bawah derajatnya dari kesyirikan dan kekufuran, maka barang siapa yang masuk ke dalam neraka, mereka akan diazab di neraka tersebut sesuai dengan kadar dosa-dosa yang ia lakukan dan tidak akan kekal di neraka kecuali orang-orang musyrikin. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يوم القيامة من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة. قال أبو بكر: يا رسول الله ما على من نودي من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم، متفق عليه. فمحافظة العبد على هذه الطاعات وهذه العبادات، الصلاة، الصيام، الصدقة إلى غير ذلك، هذه كلها مفاتيح للجنة. وكذلك دعوة الناس إلى الخير، الدال على الخير كفاعله، وهذا فضل عظيم. تدعو شخصا إلى طاعة فيقوم بها فيكتب لك مثل أجره وترتفع درجاتك في جنات النعيم، وأنت كذلك، وأنت كنت بذلك دال عن الخير، مفتاحا للخير. فإذا هذا من الأمور المهمة في هذا الباب العظيم، أن تذكر الجنة والنار والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. Para pemirsa dan pendengar raja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Beliau pernah bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya yaumal qiyamati min abwabil jannah. Ya Abdullah, hadza khair." Barang siapa yang menginfakkan dua jenis, ya, sesuatu yang berpasangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipanggil pada hari kiamat dari pintu-pintu surga, "Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan." Faman kana min ahli shalah nudiya min babis shalah. Barang siapa yang rajin melakukan salat, maka dia akan diseru dari pintu salat. Waman kana min ahli siyam nudiya min babir rayyan. Dan barang siapa termasuk orang yang rajin berpuasa, dia akan diseru dari pintu ar-rayyan. Waman kana min ahli jihad nudiya min babil jihad. Barang siapa yang suka berjihad, maka dia akan diseru dari pintu jihad. Waman kana min ahli sadaqah nudiya min babis sadaqah. Dan barang siapa yang rajin bersedekah, dia akan dipanggil masuk ke dalam surga dari pintu sedekah. Maka sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, ma'ala man nudiya min hadhil abwab bin darurah." Wahai Rasulullah, tentu pasti seseorang akan dipanggil dari salah satu pintu-pintu tersebut. Fahal yud'a ahadu min hadhil abwabi kulliha? Apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu-pintu tadi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am wa arju an takuna minhum." Iya, dan aku berharap engkau termasuk orang yang dipanggil dari semua pintu-pintu tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Maka seorang hamba yang selalu menjaga ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah salat, ibadah puasa, sedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka semua ini adalah pintu-pintu menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Juga berdakwah, ya, mendakwahi manusia kepada kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih." Orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti pelakunya. Ini adalah keutamaan yang sangat besar ketika seorang mengajak orang lain untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia melakukannya, maka juga dicatat untuknya seperti pahala orang yang dia ajak tersebut. Juga derajatnya akan meninggi di surga nanti, dan dia juga akan termasuk orang yang mengajak kepada kebaikan dan pembuka kebaikan. Maka para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah perkara yang penting dalam bab ini, yaitu kita harus selalu mengingat tentang surga dan neraka, dan bahwasanya kita akan berhadapan langsung dengan Allah Tabaraka wa taala. الأمر 11 مرافقة الأخيار ومجالسة الصالحين. فإن مرافقة الأخيار ومجالسة الصالحين من أعظم الأبواب لفتح الخير. ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. فمن أراد أن يكون مفتاح الخير فليصبر نفسه مع أهل الخير وأهل الفضل وأهل الطاعة. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وليحذر أشد الحذر من مرافقة الأشرار حيث يندم يوم القيامة ولا ينفع ندم. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Para pemirsa dan pendengar roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara ke-11 yang menjadi sebab seorang bisa menjadi pembuka kebaikan, yaitu dengan cara berteman dengan orang-orang baik dan selalu duduk dengan orang-orang soleh. Karena sungguhnya berteman dengan orang-orang baik, berteman dengan orang-orang soleh akan menjadikan seorang baik seperti mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari, dan hadis ini tertera dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Innama mathalul jalisis salih wal jalisis su kahamilil misk wa nafikhil kir." Sungguhnya perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi.
fahamilul misk imma ayyuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu. Penjual minyak wangi ya bisa jadi ia memberimu atau engkau akan membeli darinya. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, atau minimal engkau akan mendapatkan darinya bau yang enak. Wa nafikhul kir, adapun pandai besi, imma ayyuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabithah. Pandai besi ya kalau dia tidak membakar bajumu, ya bajumu terbakar, engkau akan mendapatkan bau yang buruk. Maka barang siapa ingin menjadi pembuka kebaikan, hendaklah dia selalu bersabar bersama orang-orang baik, orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Bersabarlah bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan di waktu petang. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan janganlah palingkan dirimu karena engkau menginginkan kehidupan dunia, perhiasan dunia, kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta, dan janganlah engkau ikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsunya dan perkaranya sia-sia. Maka seorang muslim selalu berhati-hati, jangan sampai dia berteman dengan orang-orang buruk, karena pada hari kiamat ia akan menyesal, dan ketika itu tidak lagi bermanfaat penyesalan. Allah Ta'ala berfirman, wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ketika hari di mana orang zalim menggigit kedua tangannya dan ia mengatakan ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, wahai sungguh seandainya aku mengambil jalan para rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, duhai sungguh seandainya aku menjadikan fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Sungguh ia telah menyesatkan aku dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an setelah petunjuk itu datang kepadaku, dan sungguh syaitan selalu menjadi musuh bagi manusia. الأمر الثاني عشر الحرص على النشر الخير والنصح للعباد حال معاشرتهم ومخالطتهم بشغلهم بالخير وصرفهم عن الشر. قد قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. ولا يكون الإنسان مفتاحا للخير إلا إذا كان في كل مجلس من مجالسه حريصا على نشر الخير. ولهذا يقول ابن القيم في معنى قوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت، قال أي معلما الخير داعيا إلى الله مذكرا به مرغبا في طاعته، فهذا من بركة الرجل، ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة ومحقت بركة لقائه والاجتماع به. وقد مر في الحديث المتقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. Perkara ke-12 yang menjadi sebab seorang menjadi pembuka kebaikan yaitu al-hirsu ala nashril khair, selalu bersemangat untuk menyebarkan kebaikan, selalu bersemangat untuk mengajak manusia dan bergaul dengan mereka dan menyibukkan mereka kepada kebaikan dan memalingkan mereka dari keburukan. Ya, selalu berusaha menyibukkan manusia dengan kebaikan dan memalingkan mereka dari keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Dan seseorang tidak mungkin menjadi pembuka kebaikan kecuali jika di setiap majlis, di setiap kali dia duduk, dia selalu menyebarkan kebaikan. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan arti dari firman Allah Subhanahu wa taala wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah menjadikan aku berberkah dimanapun aku berada, Ibnu Qayyim mengatakan ay mu'alliman lil khairi da'iyan ila Allah, yaitu mengajarkan kebaikan dan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mudzakiran bih, selalu mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala, muraghiban fi ta'ati, mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza min barakatir rajul, ini adalah berkah seseorang. Dan barang siapa yang tidak seperti ini maka tidak ada berkah padanya. Wa muhiqat barakatul liqa'ihi wal istima' bih, dan terhapus berkah pertemuan dan pergaulan dengannya.
Dan juga telah disebutkan dalam hadis yang lalu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruh. Sebaik-baik orang di antara kalian yaitu yang diharapkan kebaikannya dan orang lain aman dari keburukannya. وما بقي نكمله في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا بمنه وكرمه إنه سميع قريب مجيب. Kita lanjutkan kajian kita pada esok hari insyaallah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita buka sesi tanya jawab.